Dalam sejarah Islam, ilmu arsitektur memiliki perjalanan panjang yang dimulai dengan fokus pada pembangunan masjid. Kemudian berkembang menjadi arsitektur perkotaan, hingga mencakup seni membangun gedung-gedung megah. Berikut ini adalah gambaran awal perkembangan seni arsitektur pada masa Khulafa Al-Rasyidun. Masjid Quba. Masjid ini adalah masjid pertama yang didirikan Rasulullah saat hijrah menuju Madinah. Pada awalnya, masjid ini sangat sederhana, dengan dinding dari tanah liat dan atap dari pelepah kurma. Namun, pada masa Khulafa Al-Rasyidun, masjid ini diperbarui dan diperbaiki. Masjid Al-Haram. Masjid ini, yang mengelilingi Ka'bah, adalah salah satu tempat tersuci dalam Islam. Awalnya dibangun oleh Nabi Ibrahim. Khalifah Umar memperluas area masjid dengan membeli rumah-rumah di sekitarnya dan membangun pagar batu bata setinggi 1,5 meter. Khalifah Utsman melanjutkan perluasan pada tahun 26 Hijriah, menjadikan masjid ini semakin megah. Masjid Nabawi. Didirikan oleh Rasulullah saat pertama kali tiba di Yatsrib, Madinah, masjid ini awalnya sederhana dengan dinding dari batu bata tanah liat. Pada tahun ke-7 Hijriah, masjid ini diperluas dengan 3 pintu. Di masa Khalifah Utsman, masjid ini dihiasi ukiran indah, tiang-tiang beton bertulang, dan plafon kayu berkualitas, menunjukkan perhatian lebih pada aspek seni. Masjid Al-Atiq. Masjid ini adalah masjid pertama di Mesir, didirikan pada tahun 21 Hijriah di utara benteng Babylon. Masjid ini tidak memiliki mihrab, namun dilengkapi 3 pintu dan tempat berteduh bagi musafir. Ketika wilayah Islam meluas ke Irak dan Mesir, Khalifah Umar memerintahkan pembangunan kota-kota baru. Hal ini menandai lahirnya arsitektur perkotaan dalam peradaban Islam. Kota Basrah. Dibangun pada tahun 14-15 Hijriah oleh arsitek Utbah bin Ghazwah. Kota ini melibatkan 800 pekerja dan berlokasi 10 mil dari Sungai Tigris. Saluran air dari sungai ke kota pun dibuat untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Kota Kufah. Kota ini didirikan pada tahun 17 Hijriah di wilayah bekas ibu kota Arab pra-Islam, Manazil. Salman Al-Farisi, seorang arsitek Persia, dipercaya membangun kota ini. Sebagai penghormatan atas jasanya, ia diberi tunjangan seumur hidup. Kota Fustat dibangun pada tahun 21 Hijriah di sebelah timur Sungai Nil. Khalifah Umar menolak usulan menjadikan Iskandariah sebagai ibu kota karena keterbatasan akses ke Madinah. Fustat dirancang dengan gedung-gedung megah, mencerminkan perpaduan gaya Persia, Romawi, dan Arab yang dilandasi nilai-nilai seni Islam. Dalam proses membangun kota baru dan memperbarui kota lama, bangunan-bangunan megah dengan gaya Persia, Romawi, dan Arab mulai bermunculan. Perpaduan ini menghasilkan arsitektur unik yang bercirikan Islam, melahirkan ilmu arsitektur bangunan yang khas. Di balik kemajuan pesat di bawah kepemimpinan Umar, kisahnya berakhir tragis. Ia dibunuh oleh seorang budak Persia bernama Abu Lulu, yang diperalat oleh orang-orang Persia yang dendam atas kekalahan mereka. Umar wafat di usia 63 tahun setelah memimpin selama 10 tahun, meninggalkan warisan luar biasa dalam seni arsitektur dan pemerintahan Islam. Sejarah ini mencerminkan bagaimana peradaban Islam berkembang melalui seni bangunan, dimulai dari masjid, meluas ke kota-kota, hingga akhirnya menciptakan gaya arsitektur yang memadukan estetika dan spiritualitas.